Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Dede Marsiansa. Di sini kita akan membuat video tentang audit sistem informasi yang dimana ini ditugaskan untuk mata kuliah audit jurusan sistem informasi dengan dosen Bu Nur Aini. Pertama-tama langkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Seto Kuswasmoro dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Jesse. Muhammad Diki. Nama saya Dede Marsiansa. Nama saya Muhammad Farhan Yazid. Dan itu dia tema kita apa? Oh ya, kayak tema kita dengan membahas tentang digitalisasi UMKM. Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari judul kami, evaluasi kesiapan digitalisasi dan tata kelola TI pada UMKM menggunakan COVID 2019. Pertama di sini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor termasuk sektor usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Digitalisasi memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing. UMKM di sini, Kriuk-Stick merupakan usaha rumahan yang telah menggunakan teknologi seperti smartphone, QRIS, dan media sosial. Namun, penggunaan tersebut masih bersifat sederhana, belum terdokumentasi, dan belum memiliki perencanaan strategis. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menggunakan framework COVID 2019 untuk mengukur tingkat kesiapan digital dan tata kelola teknologi informasi dan UMKM tersebut. Kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini terbagi berbagai poin. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana tingkat kesiapan digital pada UMKM dalam mengadopsikan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan operasional usaha. Selanjutnya, bagaimana kondisi tata kelola teknologi informasi pada UMKM jika dievaluasi menggunakan framework COVID 2019. Dan 3, bagaimana tingkat kematangan maturity level tata kelola TI pada setiap domain COVID 2019, IDM, APO, BAI, DS, dan MEAN pada UMKM. Berikut adalah beberapa tujuan dan penelitian ini. Ada 4 tujuan yang dimana evaluasi itu diperlukan. Yang satu, mengevaluasi tingkat kesiapan digital UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan operasional usaha, mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMKM dalam proses penerapan dan pengelolaan teknologi informasi, mengukur tingkat kematangan maturity level tata kelola TI pada UMKM menggunakan framework COVID 2019, mengetahui kondisi tata kelola TI UMKM berdasarkan domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Nah, lanjut ke selanjutnya ada manfaat penelitian dan ruang lingkup. Manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama meningkatkan kesiapan digital UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi. Terus selanjutnya mengetahui permasalahan tata kelola TI yang ada supaya lebih terstruktur dan efektif. Yang ketiga memberikan rekomendasi tata perbaikan dalam penerapan teknologi. Selanjutnya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola TI. Yang selanjutnya ada pihak penulis dapat melakukan evaluasi tata kelola TI menggunakan COVID 2019. Penelitian yang dilakukan oleh pihak penulis dengan pembahasan mengenai UMKM khususnya pada sebuah usaha lokal bernama Kriuk-Stick dengan melaksanakan evaluasi terhadap proses digitalisasi usaha untuk mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki. Nah, masuk ke konsep dasar evaluasi kerja. Evaluasi kerja merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Melalui evaluasi, organisasi dapat mengetahui efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi kelebihan atau kekurangan, serta memperoleh informasi untuk pengambilan keputusan sebagai dasar penyusunan strategi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara optimal. Nah, masuk ke konsep dasar UMKM. Bentuk usaha yang banyak didirikan adalah UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, yang bisa disebut juga bentuk usaha yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang memenuhi kriteria dan terdaftarkan secara resmi. UMKM sendiri menguntungkan ekonomi karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan memutar roda ekonomi. Namun sebagian besar UMKM telah dan akan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi di kinerja untuk mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh usaha sehingga pihak UMKM dapat menentukan keputusan sesuai dengan kebutuhan supaya usaha tetap terus berjalan.
Oke, baik, selanjutnya ada konsep dasar COVID 2019. COVID atau Control Objective for Information and Relate Technology merupakan framework atau pedoman yang memiliki prinsip, proses, dan metode pengukuran untuk menerapkan tata kelola TI yang dikembangkan oleh ISKA. Untuk membantu organisasi melakukan evaluasi dengan menciptakan nilai atau data dengan memanfaatkan teknologi informasi. Framework ini dirancang dengan tujuan untuk mengelola manfaat, optimalisasi resiko, dan penggunaan sumber daya yang optimal atau efektif. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif untuk mengevaluasi kesiapan digital dan tata kelola TI pada UMKM. Menggunakan framework COVID 2019, penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah, studi literatur, penentuan COVID 2019, pengumpulan data, analisis, capability, level, dan gap analisis. Data diperoleh melalui kuesioner dan dokumentasi serta observasi. Kuesioner menggunakan skala Goodman dengan pilihan yes atau no, yang masing-masing diberikan skor 1 dan 0. Data hasil kuesioner kemudian digunakan untuk menerapkan tata kelola TI, menghitung capability, level, dan mengidentifikasi kesenjangan kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan berdasarkan COVID 2019. Baik, untuk selanjutnya kita memiliki maturity level dan gap analysis. Dalam COVID 2019 kita memiliki 6 level dalam maturity table, tapi dihitung dari 0. Jadi yang pertama itu ada 0 atau non-existent, dari 0 sampai 0,50 atau 0,49 maaf. Lalu selanjutnya ada 1 atau initial atau ad hoc, itu yang baru mulai atau baru diinisiasikan dari 0,50 sampai 1,49. Lalu kedua ada level kedua, yaitu ada repeatable but intuitive, berarti dapat dilaksanakan, lalu memiliki maturity level 1,50 dan sampai 2,49. Lalu selanjutnya untuk level 3 kita memiliki 2,50 atau tapi 2,50 hingga 3,49. Di situ keterangannya adalah define process. Ya, lalu keempat itu ada 3,50 hingga 4,49, yaitu manage and measurable. Lalu yang tertinggi atau level 5 itu adalah 4,50 hingga 5 yang memiliki keterangan optimize, yang berarti dapat digunakan dengan lancar hingga dapat melakukan inovasi. Lalu selanjutnya kita memiliki maturity level pembahasan dalam rumusnya. Lalu dalam pengumpulan atau pengolahan data kita memiliki rumus untuk menghitung dan mengetahui apabila capability levelnya dari masing-masing domain atau proses yang ingin kita ketahui. Jadi untuk yang pertama kita memiliki datanya yaitu adalah dari kuesioner memiliki sigma nilai responden atau total nilai responden, lalu dibagi oleh jumlah pertanyaannya. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui capability level, kita harus dievaluasi, yang lalu kita lakukan metode gap analysis yang digunakan untuk mengetahui selisih atau kesenjangan antara current level, current capability-nya atau dengan target capability yang ingin dicapai. Itu saja. Selanjutnya itu ada bab 4, yaitu profil UMKM Kriuk-Stick. UMKM Kriuk-Stick itu adalah sebuah usaha berskala rumahan yang berdiri sejak 2012. Usaha ini di bidang produksi dan penjualan makanan ringan berupa seperti macam camilan stick seperti stik kentang, stik ubi ungu, dan stik bawang. Saat ini UMKM Kriuk-Stick mempekerjakan 5 orang tenaga, yaitu di mana kegiatannya operasional mulai dari produksi, promosi, hingga transaksi dan pencatatan penjualan secara langsung oleh pemilik usaha. Meskipun telah memanfaatkan teknologi, proses pengolahan teknologi informasi TI pada Kriuk-Stick ini masih bersifat informal atau masih tradisional dalam pencatatan hasil transaksi harian. Selanjutnya itu ada hasil evaluasi berdasarkan analisa. Berikut ini adalah hasil rekapitulasi pengisian kuesioner yang terdiri dari 5 responden dengan 8 proses utama pada COVID subdomain, yaitu pertama itu ada BAI 02,
dengan jumlah ya 37 dengan rata-rata indeks itu 3,70 dengan level kematangan level 4. Selanjutnya itu ada BAI 03 dengan jawabannya itu ada 44 dengan rata-rata indeks itu 4,40 dengan level 5 optimize. Selanjutnya itu ada BAI 06 dengan yaitu 29 dengan rata-rata indeks 2,90 dengan level kematangan itu 3. Selanjutnya itu ada BAI 07 dengan jawaban ya-nya itu ada 34 dengan rata-rata indeks itu 3,40 dengan levelnya kematangannya itu 4. Selanjutnya itu ada BAI 10 dengan ya itu ada 35 dengan 3,50 rata-rata indeksnya dan level kematangannya itu level 4 juga. Selanjutnya itu ada DSS 02 dengan jawaban ya-nya itu ada 39 dengan rata-rata indeksnya 3,90 dengan level 4 manage. Selanjutnya itu ada DSS 03 dengan level dengan ya-nya itu ada 31 dengan rata-rata indeksnya 3,10 level kematangannya itu 4. Dan selanjutnya itu ada DSS 04 jawaban ya-nya itu ada 35 dengan rata-rata indeks 3,50 level kematangannya 4. Selanjutnya itu ada gap analisis dari subdomain yang tadi, yang dimana itu BAI 02 memiliki kematangannya level 4 dengan target level COVID 2019 itu level 4, jadi gapnya itu adalah 0. Selanjutnya itu ada BAI 03 dengan level kematangannya itu level 5 dan target level COVID 2019 itu adalah level 4 dengan gap itu lebih dari 1. Selanjutnya itu ada BAI 06 dengan level kematangannya masih 3 dengan target level COVID itu level 4, berarti gapnya itu kurang 1. Selanjutnya itu ada BAI 07 dengan level kematangan saat ini level 4 dan target level COVID itu di sini ada salah lagi di sini. Bentar diulang dah gua. Belum diganti. Ya. Selanjutnya itu adalah hasil gap analisis dari evaluasi kinerja penggunaan teknologi pada UMKM Kripstik, yang dimana itu subdomain BAI 02 dengan level kematangan saat ini level 4 dengan target level COVID itu level 4 juga, berarti gapnya itu adalah 0. Selanjutnya itu adalah BAI 03 dengan level kematangan level 5 dengan target level COVID itu level 4 dengan gap itu lebih dari 1. Selanjutnya itu ada BAI 06 dengan level kematangannya saat ini adalah level 3 dengan targetnya itu level 4. Nah, berarti gapnya itu kurang dari 1. Selanjutnya itu ada BAI 07 dengan level kematangannya level 4 dan target level COVID juga level 4 dengan nilai GP itu adalah 0. Selanjutnya itu ada BAI 10 dengan level kematangan level 4 dengan target level COVID itu level 4 juga dengan GP itu adalah 0. Selanjutnya itu ada DSS 02 dengan level kematangan level 4 dengan target level 4 dan gapnya itu adalah 0. Selanjutnya ada DSS 03 dengan level kematangan saat ini level 4 dan juga target level 4 dan artinya gapnya itu adalah 0, dan DSS 04 itu level 4 target kematangannya dengan target level COVID itu level 4 dan gapnya adalah 0. Jadi proses yang dimiliki nilai gap negatif itu adalah pada BAI 06 yaitu manage IT change, yang dimana itu berarti proses manajemen dalam perubahan teknologi di UMKM Kripstik, yang dimana itu masih dari manual ke digital, itu membutuhkan peningkatan untuk mencapai target yang diharapkan. Di sini di bab 6 hasil evaluasi berdasarkan analisis berdasarkan data domain dan subdomain di atas serta data kuesioner yang telah dilakukan kepada 5 responden, maka dapat rumus untuk mencari indeks kuesioner sebagai berikut. Indeks kuesioner sebenarnya jawaban kuesioner dibagi domain proses. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis kerja, perhitungan maturity dan gap yang ada pada UMKM Kripstik. Disimpulkan bahwa penerapan teknologi telah berjalan cukup baik dalam melayani kebutuhan operasional DSS. Di sini ada subdomainnya itu BAI 06 Manage IT Change
Temuannya itu belum ada SOP dan dokumentasi perubahan teknologi. Di sini rekomendasi membuat SOP perubahan teknologi dan melakukan evaluasi sebelum implementasi. Selanjutnya ada DSS 02 Manage Service Requirement and Incident. Temuannya penanganan kendala teknis masih bergantung pada pemilik usaha. Rekomendasinya menyusun panduan troubleshooting sederhana dan memberikan pelatihan kepada karyawan. Di DSS 04 Manage Continuity. Temuannya belum ada backup data karena pencatatan masih manual. Rekomendasinya menggunakan sistem pencatatan digital dan melakukan backup data secara rutin. Selanjutnya saran. Yang pertama, menyusun SOP sederhana terkait penggunaan dan perubahan teknologi agar proses operasional lebih terstandarisasi dan tidak tergantung pada satuan individu. Yang kedua, mengganti pencatatan transaksi manual menjadi sistem digital untuk meningkatkan akurasi data dan mempermudah evaluasi penjualan. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi domain COVID 2019 lainnya seperti APO dan MEI untuk memperoleh gambaran tata kelola TI yang lebih komprehensif. Terima kasih. Oke, itu dia dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.